dan saat ini dengan orang tua peserta didik kelas 9. Banyak hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan kegiatan pembelajaran khususnya yang sudah dilaksanakan dalam satu semester ini, yang sedang dilaksanakan dalam satu semester ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mengundang seluruh peserta, yaitu orang tua siswa kelas 9, yang jumlahnya 7 kali 36, ya, 200 lebih, kurang lebih 250-an, tapi yang baru bergabung 85. Sangat sedikit ini. Kemudian juga kita undang juga seluruh wali kelas 9. Wali kelas 9, kemudian guru-guru yang mengajar kelas 9, namun sebagian guru-gurunya sedang melaksanakan PJJ. Jadi mungkin tidak semua guru ikut bisa bergabung, ya. Kemudian juga wakil dan staf serta kasatlat dan beberapa operator ikut bergabung dalam pertemuan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu di pagi hari ini, alhamdulillah Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu benar-benar bisa menyimak. Dimatikan kameranya karena walaupun Bapak Ibu mendengar, mungkin ya saya tidak tahu disambi dengan memasak barangkali ya, tapi selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, yang akan kita bahas pertama di hari ini yaitu tentang evaluasi PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya. Pembelajaran jarak jauh sudah kita laksanakan semenjak terjadinya wabah virus corona yang melanda Indonesia, khususnya DKI Jakarta. Dan kita pelaksanaan PJJ-nya ini, pembelajaran jarak jauh atau BDR, belajar dari rumah untuk putra-putri kita, itu sudah kita laksanakan semenjak bulan Maret ya 2020 kemarin. Ya. Sampai dengan saat ini. Bapak Ibu, ya, kami dari pihak sekolah juga memang menyadari betapa banyak kesulitan yang dialami, ya, banyak hambatan-hambatan, banyak tantangan-tantangan yang dialami oleh para siswa, orang tua siswa terkait dengan BDR. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang mengajar. Mengajar secara online itu lebih repot, lebih sulit, lebih menguras tenaga dibandingkan belajar dengan tatap muka. Iya Bapak Ibu, guru-guru di sini ya harus mempersiapkan materi dengan baik agar PJJ bisa dilaksanakan setiap hari. Belum lagi tugas-tugas dikoreksi, tugas-tugas yang dikirim oleh siswa demikian banyaknya melalui WA, melalui Google Form, ya, dan sebagainya. Ada juga mungkin yang melalui email dan sebagainya. Tapi itu tetap ya memakan kuota yang cukup besar. Banyak sekali kerja keras Bapak Ibu guru ya dalam hal kegiatan pandemi ini. Tapi walaupun demikian beratnya tugas Bapak Ibu guru karena ini adalah kewajiban tugas, tetap Bapak Ibu melaksanakan tugas itu dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya. Walaupun kenyataan di lapangan, ya mungkin ada Bapak Ibu yang menurut pandangan orang tua peserta didik, mereka masih belum maksimal. Nah, pada kesempatan pagi ini, saya sebagai kepala sekolah ingin mendengarkan langsung dari Bapak Ibu, peserta didik, oleh siswa-siswi, putra-putri Bapak Ibu sendiri, dalam hal mengikuti BDR. Ya, apa hambatan-hambatannya, ya, apa halangannya,
ya terkait dengan BDR yang tidak bisa dilaksanakan. Itu mari kita saling sharing di mana kekurangannya, mari kita perbaiki bersama-sama. Ya, jangan sampai anak kita tidak melaksanakan PJJ. Apa sih hambatannya? Ya, misalnya terkait dengan kuota. Ya, kadang-kadang anak kita ini ada yang benar-benar jujur, ada juga yang kadang berbohong. Ya, berbohong dengan gurunya, berbohong dengan orang tuanya. Ya, nah ini juga merupakan salah satu penilaian karakter. Ya, guru-guru akan menilai siswa dari segi karakternya. Ya, walaupun sebenarnya pengambilan pembagian rapot itu bisa mengandalkan nilai rapot, Bapak Ibu masih ada satu nilai yang bisa dikejar target nilainya, yaitu nilai semester 5. Maka upayakan nilai semester 5 nilainya cukup tinggi. Ya, karena pengambilan nilai rapot untuk pendaftaran ke SMA itu dari 5 semester. Semester 1 sampai dengan semester 5. 1 sampai 4 udah lewat. Ya, putra-putri Bapak Ibu sudah dapetin nilainya. Ada di rapot. Yang belum adalah nilai semester 5 yang akan dibagikan di bulan Desember. Yang akan diterima di bulan Desember. Mumpung nilainya belum tertulis di rapot, ayo bantu putra-putrinya untuk belajar lebih rajin supaya nilai semester 5 fantastis nilainya. Ya, apalagi yang di semester 1 sampai nilai semester 4 nilainya cukup rendah, pas-pasan, hanya sebatas KKM. Maka di semester 5 inilah perlu digenjot ya agar nilainya dapat fantastis, nilainya cukup tinggi. Kita nggak tahu apakah pendaftaran di tahun ini masih seperti yang dulu. Ini yang kita khawatirkan masih seperti yang dulu. Berdasarkan nilai rapot 5 semester. Maka dari sekarang, ayo kita genjot anak-anak kita untuk mendapatkan nilai yang cukup fantastis di semester 5. Ya, untuk nilai semester tahun ini karena PJJ, maka penilaian kita bukan hanya berdasarkan nilai pengetahuan, ya, bukan hanya berdasarkan nilai keterampilan. Bapak Ibu nanti akan mengkolaborasikan nilai-nilai itu kepada nilai-nilai akhlak, kejujuran, kedisiplinan. Itu. Ya. Bisa jadi nilai ulangannya jelek tapi karena akhlaknya bagus, disiplinnya tinggi, bisa jadi nilai rapotnya akan tinggi. Begitu Bapak Ibu. Ya, maka bantu sampaikan kepada anak-anak kita. Saya insya Allah juga akan mengadakan Zoom meeting dengan seluruh siswa kelas 9. Tapi tugas Bapak Ibu selaku orang tua peserta didik memberikan motivasi, mengawasi belajar anak di rumah, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan siswa dalam belajar. Kebutuhan kuota internet. Jangan sampai anak tidak bisa PJJ karena kuota. Walaupun ada wacana akan ada bantuan dari pemerintah tentang kuota internet ini, ya syukur kalau misalnya segera direalisasikan. Sambil menunggu itu direalisasikan oleh pemerintah, ya kita upayakanlah dari orang tua kuota internet siswa terpenuhi. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya kita jangan banyak mengeluh dengan adanya PJJ ini. Ya, ini perlu saya sampaikan sekali lagi arahan dari kepala dinas yang disampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh ini adalah pembelajaran yang memang dikategorikan pembelajaran di era new normal, pembiasaan baru. Pembiasaan baru. Anak-anak kita sekarang ini, anak-anak kita memang terlahir di zaman IT, di zaman teknologi, anak kita itu. Ya, makanya bagi anak-anak kita yang namanya teknologi itu nggak bikin pusing bagi dia, nggak ribet. Justru yang bikin
agak sedikit mumet itu kita orang tua yang generasinya udahlah jauh kemana ya, ya apalagi yang usianya sudah di atas 50 ketinggalan teknologi. Bahkan di suatu saat di 10 tahun yang akan datang, itu siswa bisa belajar mendengarkan arahan dari gurunya lewat hologram. Gurunya tampil berbentuk hologram, menyampaikan materi. Seperti di film-film. Itu mungkin kenyataan suatu saat nanti di zaman teknologi yang semakin canggih. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mulai dari kebiasaan baru ini. Kebiasaan-kebiasaan baru di zaman new normal ini, di zaman era baru ini, itu bukan hanya PJJ saja, bukan hanya cuci tangan, ya. Maka di era baru ini juga harus dibiasakan cuci tangan, walaupun pandemi sudah berakhir. Karena sering banyak cuci tangan sehat, terhindar dari kuman penyakit. Memakai masker juga sama. Setelah pandemi ini selesai, ketika Bapak Ibu keluar rumah, apalagi memakai kendaraan bermotor, harus selalu pakai masker. Kenapa? Karena debu-debu di jalanan yang berterbangan itu banyak mengandung virus, banyak mengandung bakteri. Kalau kita memakai masker, insya Allah terhindar. Ya, itu. Jadi mulai dibiasakan dari sekarang itu. Jadi setelah pandemi ini, kebiasaan-kebiasaan baru itu tetap dilaksanakan, cuci tangan tetap. Ya, itu anjuran dari agama, ya, dari perintah agama itu. Agama manapun selalu menganjurkan untuk tetap selalu bersih. Mau makan, kondisi tangan harus bersih. Apalagi bagi umat Islam. Ya, kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi setelah pandemi ini selesai, kebiasaan baru tetap dilaksanakan. Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Dalam Islam itu jaga jarak sudah diingatkan dari dahulu, apalagi yang berlainan jenis. Ya, seperti itu. Bukan berarti putus silaturahmi, tidak. Ya, silaturahmi tetap harus berjalan. Itu. Nah, kebiasaan baru sekarang ini dalam belajar adalah pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Ini. Jadi saya minta pada Bapak Ibu itu ya. Ya, mohon bantuannya kerjasama, bantu awasi, bimbing anak-anaknya belajar di rumah. Ya, tapi kalau ada keluhan-keluhan silakan sampaikan. Cara baik-baik. Ini kita satu keluarga nih Bapak Ibu ya. Kita keluarga besar. Ya, kalau kita menemukan suatu kesalahan, kekurangan, ayo mari kita perbaiki bersama-sama. Yang penting yang namanya aib, namanya kekurangan tidak disebarluaskan keluar. Gitu ya. Saya senang dengan keluarga besar SMP 69. Ketika ada masalah, tidak ada yang macam-macam melaporkan keluar dan sebagainya karena semua bisa diselesaikan di dalam secara baik-baik. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Guru-guru pun demikian, mungkin tidak luput dari segala kekurangan. Silakan sampaikan, kita perbaiki bersama-sama. Ya. Kemudian tadi sudah saya sampaikan juga, yang namanya tahun ini tidak ada ujian nasional. Yang ada diganti dengan asesmen nasional, AN. Asesmen nasional itu berupa AKM. Ya, AKM, literasi, dan survei karakter. Ya. Itu pengganti dari ujian nasional. AKM analisis kompeten asesmen kompetensi minimal. Jadi yang diberikan diujikan pada AKM itu lebih kepada pengetahuan umum. Ya, contoh saja. Ya, misalnya ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Jawabnya gampang. Ya. Tapi nanti di AKM pertanyaan tidak seperti itu, menganalisa mengapa Jakarta dijadikan sebagai ibu kota Indonesia. Nah, itu perlu analisa, pengetahuannya lebih luas.
Kalau jawabannya pertanyaannya sudah mengapa, bagaimana, ya. Nah, itu sudah analisa. Nah, AKM itu bentuk pertanyaannya seperti itu. Ya. Jadi anak-anak kita sering diajarkan untuk berpikir kritis. Ya. Survei karakter juga sama. Jadi karakter-karakter siswa setiap hari itu bagaimana? Ya. Apakah anak itu melaksanakan ibadah setiap hari? Ya, ibadahnya bagaimana, tepat waktu atau ditunda-tunda waktunya? Itu merupakan suatu survei karakter, penilaian survei karakter. Anak itu disiplin atau tidak, sering berbohong atau tidak, itu juga sama. Penilaian-penilaian dari survei karakter. Dari mana bisa tahu? Ya tentu informasi-informasi yang disampaikan dari orang tua. Oleh karena itu, ketika nanti ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari orang tua, hendaklah orang tua menjawab dengan apa adanya. Ya, karena ini tujuannya memperbaiki, bukan menghakimi. Ya, bukan menghakimi siswa, memperbaiki. Jadi kalau ada akhlak anak, ada akhlak siswa yang kurang, kita perbaiki bersama-sama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menutupi kekurangan-kekurangan putranya, putra-putrinya. Sampaikan apa adanya. Ya, kadang ada siswa yang dengan orang tua tidak mau nurut, tidak mau tunduk dengan perintah, tidak mau dengar nasihat, tapi dengan gurunya dia mau dengar nasihatnya. Sebaliknya juga demikian, ada dengan gurunya tidak hormat, tidak mau dengar, tapi dengan orang tuanya patuh. Nah, yang bagus bagaimana? Yang bagus ya dua-duanya. Dengan orang tuanya bagus, patuh, hormat, dengan gurunya pun demikian. Ini yang harus kita bina karakter siswa ini. Ya. Jadi di kelas 9 ini masih ada satu nilai yang harus dikejar, nilai rapot semester 5. Mudah-mudahan ya putra-putri Bapak Ibu ya bisa mendapatkan nilai yang terbaik di semester 5. Mudah-mudahan. Oke, saya kira sementara itu dulu ya. Kemudian perlu saya sampaikan untuk penilaian akhir semester kelas 9 semuanya serentak kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 insya Allah akan dilaksanakan pada akhir November. Penilaian akhir semester ya di minggu-minggu terakhir di bulan November. Sekarang sudah masuk di penghujung minggu pertama. Ya, minggu pertama di bulan November. Jadi hanya tinggal menghitung hari untuk dilaksanakan ulangan akhir semester, penilaian akhir semester. Ya. Kepada Bapak Ibu yang tetangganya ada, tidak bisa mengikuti Zoom meeting, tidak bisa karena mungkin tidak punya HP dan sebagainya, tolong informasinya ke wali kelas. Ya, karena tetap walaupun siswa itu tidak bisa PJJ secara online, tetap yang namanya belajar harus tetap belajar. Tetap pihak sekolah akan memfasilitasi. Ya, akan memfasilitasi supaya siswanya bisa terus belajar. Karena kewajiban siswa adalah belajar. Ya, oke Bapak Ibu, untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti akan ada tambahan dari teman-teman di sini, wakil ataupun staf, ya, untuk menyampaikan terkait dengan yang memang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian juga silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu hal ya terkait dengan PJJ, terkait dengan pelayanan atau saran masukan silahkan untuk kebaikan kita semuanya. Ya, silahkan disampaikan dengan cara baik-baik. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu ya selepas kegiatan ini putra-putrinya dapat lebih diperhatikan, ya, lebih dapat diawasi, dibimbing agar pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru
benar-benar bermanfaat dan berhasil guna. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan atau dari wakil ingin menambahkan, wakil dan staf. Silakan Pak Haji Holid, Bu Haji Eri, barangkali, atau Pak Hani, Pak Sumardi. Silakan. Ada? Ya, baik Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Yang saya hormati Bapak Suryana sebagai Kepala SMP Negeri 60 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dari kelas 9. Ya. Yang saya hormati juga teman-teman Bapak Ibu wakil dan teman-teman Bapak Ibu wali kelas yang sudah hadir mengikuti rapat ini. Ya. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suryana MPD, berkaitan dengan evaluasi PJJ. Ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar semua, ya, bagaimana putra-putri kita dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kebetulan saya juga mengajar, Bu. Ya, saya mengajar di kelas 9E, 9E, F, dan G. Ya. 3 kelas. Ya. Nah, dari pengalaman saya dalam mengikuti kegiatan PJJ ini, ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Suryana tadi, ada beberapa yang hanya absen saja, dan saya sudah menghubungi orang tuanya, ternyata Bapak Ibu juga tidak mengetahui kalau siswanya itu tidak ikut belajar. Karena mereka biasanya mengirimkan tugas bisa melalui WA atau mengikuti Zoom meeting, ya. Ada yang menggunakan Google Meet. Nah, ini ada kendalanya sebetulnya yang menggunakan Google Meet ini. Dari saya sudah beberapa kali menggunakan Google Meet, dari 3 atau 4 kali, ya. Yang mengikuti itu tidak lengkap, dari jumlah 105 belum pernah ada 100 orang yang ikut. Ya. Nah, itu karena sekali-sekali kami juga ingin melihat wajah anak-anak kami, bagaimana keadaannya, apakah sehat atau tidak. Kebanyakan ada yang bersembunyi gitu. Kameranya kemana ya ini anaknya. Nah, itu ya masalah PJJ. Pada umumnya seperti itu. Tidak ada tugas, tidak mengikuti kegiatan, ya. Padahal Bapak Ibu guru di sini siap melayani, ya. Koreksian juga banyak, ya. Kalau sekali koreksi itu kan udah 100 lebih, ya. Jadi tidak bisa sekaligus satu hari itu selesai. 3 kelas kan ada 105 orang itu. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada kegiatan lain selain PJJ atau BDR, ya, yang suka disampaikan dari sekolah. Bapak Ibu wali kelas juga menyampaikannya kepada siswanya. Nah, itu tolong diikuti juga, ya. Seperti kemarin ada kegiatan pemilihan ketua OSIS, ya. Itu juga tidak semuanya, ya, yang ikut berpartisipasi. Kemudian yang kedua, ada kegiatan lomba-lomba. Kemarin itu kan ditawarkan juga ada lomba membaca puisi, ada lomba menulis, ya.
walaupun kita tidak bertatap muka, kegiatan itu tetap ada. Ya, itu tolong diikuti ya. Jadi ini ditawarkan untuk peningkatan prestasi atau pengembangan bakat masing-masing dari sekolah. Sepertinya tidak ada respon ya. Padahal membaca puisi pun kan bisa dikirim melalui video, buat video di rumah ya. Tuh. Nah, itu sudah lewat ya. Kemudian kegiatan seperti yang kemarin ditawarkan juga ikut kegiatan sosial, membuat tempat cuci tangan dari bahan bekas, tidak usah beli lah. Kalau ada keran bekas juga bisa, ada botol plastik bekas juga bisa, ember bekas bisa. Nah, itu pun ditawarkan. Beberapa kegiatan dari sekolah, ternyata yang banyak responnya dari kelas 7 nih, dari kelas 9 kurang ada respon ya. Nah, jadi kedepannya diharapkan jika ada pemberitahuan apapun, kegiatan apapun bisa direspon ya Bapak Ibu, tolong diingatkan putra-putrinya ikut, karena itu juga kan bisa untuk mengembangkan bakat. Kemarin juga ada lomba menyanyi ya, ada lomba matematika, itu juga sebetulnya beberapa kegiatan sudah ditawarkan ya, walaupun di rumah mengembangkan bakat dan prestasi itu bisa dilakukan asalkan kita ada kemauan ya. Terima kasih dari saya, itu saja ya. Selalu saya ingatkan ya, putra putri ibu, ibu juga mengingatkan putra putri ibu, sekarang ini kita tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Haji Eri ya yang sudah menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya putra-putri kita banyak yang tidak respon ya dengan apa yang sudah disampaikan terhadap kegiatan sekolah. Mohon bantuannya kepada Bapak Ibu semua agar memberikan support semangat kepada anak kita ya. Di era pandemi ini cobaannya, gangguannya banyak banget ya, banyak. Anak-anak kita itu gangguannya banyak untuk bisa mengikuti PJJ. Bawaannya males aja ya, kalah dengan keinginan ingin main game ya dan sebagainya. Kalau tidak diawasi, dibantu pengawasannya dari orang tua, ya anak kita akan kebablasan nantinya, keterusan, tidak mau ikut PJJ, lalai. Akhirnya nggak ada materi yang didapat. Ya, itu aja disampaikan oleh Bu Eri, cukup bagus, sudah mengingatkan kita semua. Ada lagi yang lainnya? Kalau wali kelas boleh, Bapak? Oh, boleh. Pak Imam, silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya, Pak. Puji syukur kehadirat Allah, sholawat kepada Rasulullah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suryana MPD, beserta wakil, staf, rekan-rekan wali kelas 9, dan Ibu Bapak orang tua wali siswa yang berbahagia. Ini satu kegiatan yang menurut saya luar biasa dari program sekolah, dan memang harusnya seperti ini, kita sering-sering komunikasi agar kita sama-sama saling mengingatkan. Ibu Bapak, tentunya kita harus mulai menyadari bahwa antara kita dengan anak-anak kita itu beda zaman. Perbedaan inilah yang harus kita sadari. Saya tahu persis bagaimana kesulitan ibu-ibu orang tua wali, ya, karena saya sendiri juga orang tua daripada anak-anak yang sekolah. Jelas berbeda sekali. Maka dari itu apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi betul. Tanggung jawab kita itu luar biasa. Kita dibebankan tugas yang begitu luar biasa. Tugas ini bukan dari kepala sekolah, bukan dari kepala dinas, bukan dari
mungkin gubernur, bukan. Tapi ini tugas ini adalah dari tanggung jawab kita sebagai orang tua sekaligus guru yang menginginkan anak-anak kita itu kelak menjadi anak yang dewasa, yang berhasil, yang sukses, yang pinter, dan sebagainya. Nah, tuntutan inilah yang harus kita sikapi dengan kita belajar. Saya tahu bahwa kemampuan anak-anak dalam hal IT itu lebih daripada saya. Maka dari itu Bapak Kepala Sekolah selalu mengingatkan supaya kita itu harus menambah keilmuan kita, kemampuan kita untuk selalu berlatih, berusaha semaksimal mungkin. Dan tentu ibu-ibu di rumah mengalami hal yang sama gitu loh. Ilmu ibu dengan anak kita jauh berbeda. Waktu pelajaran kita sekolah dulu beda sekali dengan anak-anak kita. Namun demikian, mungkin saya hanya sekedar mengingatkan bahwa anak kita itu adalah aset kita. Aset kita, masa depan kita. Maka dari itu bagaimana yuk kesulitan yang kita alami, kesulitan yang kita hadapi saat ini kita diskusikan. Gitulah. Dan kami sebagai guru memang sudah berusaha semaksimal mungkin seperti yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan. Kerja kami justru lebih panjang, ya. Bukan lagi 8 jam, 24 jam kalaupun kita mampu gitu ya. Kita harus mempersiapkan, kita harus memodifikasi sedemikian rupa supaya anak-anak nanti bisa menerima. Semuanya belajar karena kondisi semacam ini baru tahun ini. Dan seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa ini mungkin akan berlanjut dan dipertahankan. Memang kalau sesuatu yang baru itu positifnya mungkin belum kelihatan. Tapi saya yakinnya bahwa kegiatan ini kalau dikembangkan akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita benar-benar diberikan kemerdekaan untuk mengajar. Siswa juga diberikan kemerdekaan untuk belajar. Nah, ini tantangan buat kita semuanya. Nah, mungkin yang sering mendampingi anak-anak kan ibu-ibu nih di rumah, ya. Ya, kita harus mau belajar gitu. Karena kita berada di generasi X, anak kita di generasi Z. Generasi Z itu yang tadi Bapak Kepala Sekolah sampaikan itu. Dengan alat-alat telekomunikasi, dengan alat-alat yang serba canggih ini, ya. Canggih ini mereka itu cepat. Sekarang anak yang baru lahir baru 5 tahun aja udah pegangnya HP. Kita baru megang HP baru beberapa waktu yang lalu. Makanya itu kami selalu diingatkan oleh pihak sekolah supaya kita tetap belajar, tetap mengembangkan diri agar tanggung jawab kita sebagai guru itu mampu kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu, saya sih berharap sekali. Saya apresiasi Bapak Ibu yang ada di sini nih ya, khususnya orang tua. Kalau saya lihat dari partisipan, ini baru 90-an. 90-an itu sudah dipotong oleh guru, wali kelas, pimpinan. 10 lah anggap, itu baru 80. Sementara siswa kelas 9 itu adalah yang tadi disampaikan Bu Eri, mungkin sekitar 30 kali 9, 30 kali 7 itu 250-an. Tidak ada sepertiganya. Untuk itu saya sih cuma berharap sekali kepada Ibu Bapak. Tentu Ibu Bapak punya grup orang tua. Mari kita saling mengingatkan bahwa anak kita itu adalah aset. Keberhasilan mereka itu tergantung kepada kita, guru, orang tua. Untuk itu ayo kita sama-sama gitu loh. Kesulitan ibu sampaikan kepada kami pun mengalami kesulitan, saya sampaikan kepada ibu bapak, bagaimana kita diskusi. Waktu yang lalu saya sampaikan kepada pihak sekolah bahwa untuk mengecek kerja anak kita sebenarnya tidak harus menungguin 24 jam juga sama anak. Cukup screenshot apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dikerjakan, disampaikan kepada kita. Sementara itu dulu. Nah, nanti untuk berikutnya mengenai keilmuan, mengenai materi, tentu itu tidak Ibu kuasai. Saya pun sebagai guru PPKN, kalau anak saya tanya bahasa Inggris, saya harus bertanya kembali kepada ini.
Ya semacam itulah, kita harus memahami kekurangan kita dulu. Namun demikian dengan kekurangan kita ini kita termotivasi untuk belajar dan belajar untuk siapa? Ya untuk mendampingi anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang jujur, pintar dan seterusnya. Mungkin itu saja Bapak tambahan daripada saya. Mudah-mudahan ada tambahan dari Ibu Bapak yang lain. Intinya kami mohon kerjasamanya dari ibu-ibu orang tua supaya ikut berpartisipasi mengingatkan kepada orang tua yang hari ini tidak hadir. Kalau yang hadir hari ini saya yakinnya anaknya selalu aktif. Tetapi yang tidak hadir inilah persoalannya, bagaimana supaya mereka bisa lebih aktif. Insya Allah ini ibadah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah, kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ya terima kasih kepada Pak Imam ya yang sudah menyampaikan masukannya terkait dengan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu ya. Sebelum saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain, saya mengingatkan, minta tolong kepada Bapak Ibu, ada isian kelas 9 terkait dengan data kesehatan kalau tidak salah ya. Minta partisipasi siswa untuk mengisi Google Form yang sudah di-share ya untuk data kesehatan. Sepertinya yang baru mengisi baru sebagian kecil saja ya, kepada siswa yang belum mengisi agar bantu mengisinya. Ya, informasinya seperti itu. Terima kasih. Silakan yang lainnya dari orang tua peserta didik, barangkali ada yang ingin disampaikan, silakan. Ada Bapak Ibu? Dari pengurus komite yang hadir, silakan. Ada? Ya, mohon izin Pak Sekolah. Oh iya, silakan Pak Denny. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suryana MPD, saya hormati juga Wakil Kepala Sekolah, staf dan juga para wali kelas serta wali murid 91 sampai 97. Ya, perihal apa yang sudah tadi disampaikan, yang pertama oleh Bapak Sekolah mengenai absensi dari murid kita ya, yang awalnya cuma sekian persen sampai dengan yang saat ini sudah melebihi. Mungkin ada sedikit saran aja mungkin ya. Jadi kita kan punya grup orang tua ya, paling tidak dari guru bisa menyampaikan kembali di grup orang tua agar mereka juga tahu, karena komunikasi seperti ini memang saya rasa agak sedikit terputus ya dibandingkan dengan tatap muka. Jadi mereka tahu anak-anaknya siapa saja yang tidak mengikuti, itu sekedar ada semacam apa ya, peringatan mungkin ya kepada muridnya ya, sekedar mengingatkan pada orang tuanya juga agar apa yang ada tidak pernah terlaksana seperti itu Pak. Kemudian juga tidak ada salahnya ya, sebelumnya kita juga pernah tatap muka mengenai pengambilan raport, dan juga di situ tidak ada salahnya juga bisa ajang komunikasi, itu salah satunya ya. Walaupun istilahnya agak berat lah saya rasa. Kemudian juga ya mengenai tadi Bu Wajeri sampaikan bahwa kalau bisa disampaikan pula kepada forum wali murid seperti itu. Karena yang saya tangkap ini dari hal-hal tersebut, saya juga tidak dengar pertama ya dari anak saya, dan juga di grup-grup orang tua juga tidak tahu gitu. Jadi sedikit ada miskomunikasi aja sih kalau saya rasa seperti itu.
Ya, mungkin ke depannya komunikasi-komunikasi seperti ini bisa kita sering laksanakan, terutama nih yang tidak hadir ya. Jadi agak sulit juga mengumpulkan 200-an wali murid untuk mengikuti Zoom seperti ini ya. Karena yang saya tahu ya, yang saya lihat untuk pengambilan raport pun ya seperti itu, apalagi Zoom-Zoom seperti ini ya. Mungkin berbagai kesibukan yang mereka punyai ya. Tapi pada kesempatan lain saya rasa tidak ada salahnya juga di kesempatan pengambilan raport nanti ke depannya kita tatap muka sambil bisa dijelaskan kembali ya hal-hal yang sudah disampaikan atau masalah-masalah yang ada, jadi bisa lebih mengena. Mungkin itu saja sih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Denny ya yang sudah banyak menyampaikan saran dan masukannya ya, yang mana tadi minta kepada pihak sekolah kalau bisa siswa yang tidak bisa ikut PJJ agar disampaikan ke orang tua siswanya. Biar orang tua siswanya tahu siswa-siswanya yang tidak bisa ikut PJJ. Nah, ini sebenarnya saya sudah sampaikan juga ke wali kelas maupun ke guru-gurunya, ya, ke guru-guru saya di sini. Nah, siswa-siswa yang tidak bisa ikut PJJ agar didata berapa siswa yang tidak bisa ikut PJJ atau yang sering tidak ikut PJJ. Didata akan kami undang untuk dapat hadir ke sekolah. Ya karena diundang secara WA, ya nggak nyampe karena kemungkinan tidak punya HP. Jadi kita mau undang lewat surat ya untuk bisa hadir ke sekolah. Akan kami sampaikan ya, akan kami tanyakan hambatan-hambatan tidak bisa ikut PJJ. Kami sedang mengumpulkan data itu dari guru yang bersangkutan dan dari wali kelas. Ya. Kemudian yang kedua, kemarin pada saat pembagian rapot tengah semester, laporan hasil belajar tengah semester, saya sudah wanti-wanti kepada dalam hal membagikan laporan hasil belajarnya agar ditanyakan kepada orang tuanya, terutama kepada siswa yang sering tidak ikut PJJ. Ditanyakan alasan tidak bisa ikut PJJ kenapa. Ya, itu bukan karena tidak bisa ikut PJJ, tapi karena sering tidak ikut PJJ. Berarti bisa hadir ke sekolah itu disampaikan. Nah, ada beberapa orang tua yang belum bisa hadir mengambil laporan hasil belajar. Mungkin informasinya belum sampai. Ini kami masih tunggu ya, tapi orang tua yang sudah hadir itu sudah disampaikan siswanya yang tidak ikut PJJ dan sudah ditanyakan alasan-alasan kenapa tidak bisa ikut PJJ yang mungkin sudah dicarikan solusi bersama. Ya. Kemudian juga agar dilaksanakan ajang komunikasi. Ya ini salah satunya, salah satu ajang komunikasi melalui Zoom meeting, ya. Kita tidak boleh terlalu sering mengundang orang tua ke sekolah, ya, apalagi kalau untuk urusan-urusan yang lain. Sebisa mungkin meminimalisir kehadiran orang tua di sekolah, apalagi kehadiran peserta didik ke sekolah karena belum ada izin dari dinas. Ya, kemarin karena urgen, ya, dan dianggap sangat penting, ada banyak informasi yang harus disampaikan ke orang tua, maka kita adakan pengambilan rapot secara luring, luar jaringan, artinya secara tatap muka. Ya, itu pun baru untuk penerimaan hasil belajar. Tapi untuk yang lain kami tidak banyak akan mengundang orang tua, karena masih zaman pandemi ini dikhawatirkan akan terjadi klaster baru di sekolah kami. Itu yang kami cegah ya. Jadi sebisa mungkin kami juga tidak akan banyak mengundang orang tua untuk sering-sering hadir ke sekolah, tidak. Ya, paling itu nanti akan dipanggil orang tua yang tidak bisa ikut PJJ anaknya. Tuh ya, saat ini datanya masih dihimpun, masih dikumpulkan.
Nanti akan ada surat panggilan secara tertulis, undangan secara tertulis dari sekolah. Kemudian boleh saja menyampaikan di forum orang tua siswa yang tidak bisa ikut PJJ, nggak apa-apa. Ya, mohon kepada orang tuanya ketika ada namanya, ada nama anaknya disebut di forum, tidak usah marah. Justru silahkan konfirmasi alasannya kenapa tidak bisa ikut PJJ. Ya, oke. Terima kasih kepada Pak Denny. Ya, memang disampaikan tadi oleh Pak Imam juga bahwa di zaman pandemi gini semua serba sedikit kewalahan. Ya, jangan dianggap banyak kewalahan, jangan. Kalau jangan terlalu banyak kewalahannya, sedikit aja. Ya, sedikit kesulitan boleh, ya, terkait dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, karena ini adalah suatu kebiasaan baru. Yang namanya baru, banyak hambatan wajar. Tapi kalau sudah lama, sebaiknya hambatan itu sudah mulai bisa teratasi. Ya, justru kita bersyukur dengan adanya pembelajaran jarak jauh, tidak menyita waktu banyak. Ya, siswa tidak harus hadir ke sekolah, itu menghemat biaya. Ya, siswa tidak keluar rumah, bisa gampang diawasi. Banyak keuntungan-keuntungan dengan adanya pembelajaran jarak jauh. Ya, guru-gurunya pun demikian. Contoh, maaf ya, saya sendiri kemarin di hari libur panjang, saya bisa mengajak keluarga saya piknik keluar kota, ya, ke villa. Tapi saya punya tugas mengajar. Saya tugas mengajar mahasiswa universitas terbuka di hari libur. Saya berangkat ke sana membawa pekerjaan, membawa laptop. Ya, ketika jadwalnya saya harus mengajar, buka laptop di tempat villa di sana. Jadi saya tidak harus hadir di tempat karena mengajarnya online, jadi saya bisa mengajar di mana saja. Saya bawa modem, ya, khawatir di sana tidak ada wifi, maka saya bawa modem. Alhamdulillah, semua bisa saya laksanakan. Materi sudah saya siapkan. Karena saya harus mengajar, maka saya mempersiapkan materi itu. Saya bikin PPT-nya, PowerPoint-nya, materinya. Ketika disampaikan, saya jelaskan materi itu satu persatu kepada para mahasiswa. Dikasih kesempatan bertanya, ya, mahasiswa bagi yang belum paham. Nah, jadi ada keuntungannya dengan adanya PJJ ini. Saya masih bisa berjalan-jalan, ya, di hari libur dengan keluarga, tapi tetap bisa melaksanakan tugas saya mengajar. Itu salah satu keuntungan, ya, dengan adanya PJJ ini. Jadi yang namanya belajar itu tidak terbatas tempat. Tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu. Ini yang akan ditanamkan di era kebiasaan baru. Bahwa belajar bisa dilaksanakan di mana saja, kapan saja. Ya, tidak harus jam belajar dari pagi sampai siang, bisa pada sore hari, bahkan bisa di malam hari. Ini yang harus kita membiasakan diri, ya, mengikuti kebiasaan baru. Kalau untuk anak-anak sekarang ini sudah zamannya, era zamannya pembiasaan jarak jauh. Ya, oke. Apa yang disarankan oleh Pak Denny, insya Allah ya kita sudah laksanakan itu. Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Selamat siang Pak. Ya, silakan Ibu. Ya. Ibu Lia. Iya Ibu Pak. Nah, iya. Gini Pak ya, saya konsultasi juga dengan wali kelas. Saya nggak ngomong waktu itu apakah ada di grup anak tanpa orang tua, ternyata ada, katanya tugas-tugas diberikan ke anak. Dan saya lihat juga, saya nggak bisa kontrol tugas anak saya juga gitu kan Pak, nama kita anak-anak yang harus siap di kelas 9 ini gitu kan pelajarannya. Nah saya kemarin sempat juga sharing, gimana Pak kalau umpamanya tugas yang sudah diberikan, jika anak tidak mengontrol, tidak membuat, nah kita kasih ke orang tua. Di grup orang tua itu kan sepi aja gitu, kecuali memang udah akhir-akhir ada tulisannya ini tidak membuat, sedangkan kami orang tua tidak tahu nih pelajaran apa yang belum dikerjakan sama anak-anak kami gitu kan. Maksud saya seperti itu, apa nanti di grup itu, di grup WhatsApp itu kita pun ada orang tua hanya sebatas mengontrol kegiatan anak, karena anak tanpa orang tua pun
mereka akan seenak-enaknya Pak kalau menurut saya. Kadang-kadang saya orang tua yang bekerja, salah satu orang tua yang bekerja. Malam itu saya controlling anak saya sudah tidur mereka. Untuk buka WhatsApp-nya aja saya susah. Gitu loh Pak. Jadi terakhir-terakhir saya kena dapat info di akhir pembelajaran ya, maksudnya sudah mau pengambilan rapot itu, anak yang tidak bisa, yang belum mengumpulkan nilainya. Jadi sedangkan kami nggak tahu itu materi apa yang tidak diikuti anak kami gitu. Gitu aja sih Pak saran saya. Ya. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bu Lia ya atas masukannya. Ya, ini nanti di sini kan juga hadir ya para guru, para wali kelas. Ya, mungkin juga nanti akan disampaikan apabila Bapak Ibu guru sudah memberikan tugas kepada anaknya. Ketika anaknya tidak mengumpulkan tugas, ya memang sebaiknya disampaikan pula ke orang tuanya agar orang tuanya bisa mengingatkan anaknya yang belum mengumpulkan tugas. Namun mohon maaf ya Bapak Ibu, ya mungkin karena banyaknya siswa kita, ya guru itu mengajar, rata-rata ratusan siswa yang diajarkan. Jadi tugas-tugas yang diberikan pun yang satu ini belum semuanya terkoreksi, sudah datang lagi tugas baru, ya. Sama saya juga, saya mengajar mahasiswa juga demikian, saya kasih tugas, setiap saya pertemuan saya kasih tugas. Tugas yang saya berikan itu saya suruh kirim. Ada yang kirim via email tugasnya, ada yang dikirim via WhatsApp. Sampai dengan saat ini ada beberapa yang belum saya koreksi. Bahkan sudah sampai tugas ketiga pun yang pertama belum tuntas juga. Jadi saking banyaknya ya tugas-tugas itu. Jadi saya juga buka email segala macam. Jadi kalau mahasiswa mungkin nggak perlu orang tuanya harus tahu. Tapi kalau siswa memang orang tua harus tahu agar bisa mengingatkan. Ya, tapi mohon maaf apabila Bapak Ibu ada keterlambatan ya mengingatkan kepada orang tuanya siswa yang belum mengumpulkan tugas ya, karena saking banyaknya tugas-tugas yang harus dikoreksi, yang harus diperiksa ya, yang harus ditelaah oleh guru yang bersangkutan. Ya, kalau guru-guru kami di sini rata-rata mengajar 200 siswa lebih. Waduh, bayangkan ya. Kalau rata-rata di atas 200, satu kali tugas aja sudah 200 tuh yang masuk tugas-tugas di WA, di email, di grup, segala macam. Itu bukanya itu, waduh, satu persatu. Ya makanya tugas mengajar di era pandemi ini atau online ini lebih ribet, lebih susah memang ketimbang tatap muka. Kalau tatap muka tugasnya udah kelihatan, bisa dikoreksi, disambil. Tapi kalau di WhatsApp, ya kalau sudah dibuka harus diperiksa langsung, nggak dibuka dia langsung mendem ke belakang, dicari-cari lagi. Jadi sekali periksa harus tuntas. Ya, tapi kalau bentuknya nyata ada barangnya diperiksa, baru separuh jalan masih bisa ditunda. Ini misalnya ada pekerjaan, ada tamu masih bisa ditunda. Tapi kalau sudah dibuka WhatsApp-nya, diperiksa, ya nggak tuntas, udah ditutup langsung tuh. Yang tadi sudah pas dibuka di mana sih tadi letaknya, cari-cari dulu gitu ya. Ada lagi namanya tidak di save, jadi cuma nomor aja itu ya, karena kalau di save bukan ratusan, bukan main tuh. Jadi saling sabar ya. Terima kasih, tapi ini juga suatu masukan Bapak Ibu guru agar bisa menyampaikan tugas siswa yang belum yang mengumpulkan agar disampaikan ke orang tua. Makanya kemarin pada saat pengambilan rapot kan disampaikan ya, sehingga Bapak Ibu sudah tahu masih ada waktu tuh untuk membenahi, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang belum. Kan dikasih waktu, masih ada waktu tugas menyelesaikan tugas-tugas yang belum setelah pengambilan laporan hasil belajar tengah semester kemarin. Itu kan tujuannya seperti itu juga, mengingat ke orang tua bahwa anaknya ini nggak mengumpulkan tugas loh Bu, gitu. Ya, jadi Bapak Ibu memang kemarin mungkin ditunda oleh gurunya, ntar aja sekalian disampaikannya pada saat pengambilan laporan hasil belajar, gitu ya. Karena masih ada kesempatan memperbaikinya. Kecuali kalau sudah penilaian ngambilan nilai rapot akhir semester, ya nilai rapot itu udah nggak bisa lagi. Karena sudah jadi nilai rapotnya. Kalau ini kan baru laporan hasil tengah belajar. Makanya banyak wali kelas, guru-guru yang menunda penyampaiannya nanti disampaikan pada saat
penyampaian laporan hasil belajar saja secara tatap muka karena lebih leluasa. Gitu ya. Tapi untuk ke depan setelah ini mungkin akan disampaikan lewat WhatsApp group ya, atau mungkin bisa juga japri ya. Mohon maaf kalau ada keterlambatan penyampaian informasi kepada Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih kepada Ibu Lia, masukan yang cukup bagus ya. Ini juga didengar oleh guru-guru kami semua yang mengikuti Zoom meeting pada hari ini. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Boleh Pak, saya mau ngomong Pak. Oh, Ibu Ros, silakan Bu Ros. Ya, terima kasih Pak. Waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Ibu Roseni, guru IPA kelas 9D sampai 9G. Tadi informasi dari Pak Denny dan Ibu Lia, terima kasih masukannya untuk kami Bapak Ibu guru. Hanya kalau boleh kami mohon kepada Bapak dan Ibu, kerjasamanya, jadwal sudah disampaikan kepada anak. Kami pun sekali sebagai orang tua, mohon Bapak dan Ibu juga lihat jadwalnya, supaya anak-anak ini mengikutinya dengan baik. Kadang anak-anak setahunya Bapak dan Ibu mengikuti, padahal memang mereka pegang HP, tapi mereka tidak mengerjakan tugasnya. Gitu. Jadi kalau saya, mungkin ada di sini orang tua kelas 9D, misalnya ada yang tertunda tugasnya, saya kirim ke grup. Jadi jadwal pun saya kirim ke grup. Jadi Bapak dan Ibu mohon juga mengingatkan kami, karena kebanyakan tugas-tugas kami mungkin kami lupa atau lalai, mohon kerjasamanya. Mohon maaf buat untuk Bapak dan Ibu, kekurangan kami selama ini, supaya kami dapat perbaiki ke depannya. Terima kasih Bapak, itu informasi dari saya dan masukannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bu Ros ya yang sudah menyampaikan tanggapannya dan masukannya juga ya untuk kita semuanya. Dan yang lainnya barangkali masih ada lagi, waktu masih ada 10 menit. Silakan Bapak Ibu. Ada dari orang tua peserta didik lagi, silakan. Tidak ada? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya, saya kira cukup ya pertemuan kita untuk hari ini. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua orang tua peserta didik. Ya, kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wakil, staf, ya, operator, dan juga kepada Kasatlag, ya, mungkin sudah ikut bergabung bersama kami di sini di Zoom meeting ini. Senang rasanya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Ya, orang tua peserta didik kelas 9, aduh rasanya sudah sangat kangen sekali ya bisa bertatap muka langsung, jangan secara maya begini ya. Pengennya sih tetap muka langsung nih dengan Bapak Ibu semua. Udah lama banget. Mudah-mudahan putra-putri Bapak Ibu juga sehat semuanya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Ya, mudah-mudahan pula ya di semester genap bisa dibuka kembali ya kelas-kelas di sekolah, anak bisa belajar secara normal seperti biasa ya, dan mudah-mudahan pula anak-anak kita lulus 100% dengan nilai yang sangat memuaskan, diterima di SMA, SMK ya, SMA negeri, SMK negeri, pokoknya sekolah-sekolah pilihan negeri yang diinginkan, dan mudah-mudahan tahun ini bisa dilaksanakan wisuda secara langsung tanpa virtual. Ya, Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan wisudanya langsung. Ya, mudah-mudahan pandemi segera berakhir. Kita berdoa bersama saja ya Bapak Ibu ya, penuh optimis, penuh semangat, ya menyambut masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, baik tutur kata, kalimat yang kurang pantas, ya. Mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Salam sehat semuanya. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja jumpa kita untuk hari ini. Insya Allah akan kita berjumpa lagi di lain waktu. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Bapak Ibu, pamit undur diri. Oke.